Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rekan-rekan semuanya, pada pekan ini kita masuk pada perkuliahan ke-9, yaitu pembahasan tentang hukum bayat safar. Ya. Seperti apakah hukum ini? Pada pembahasan yang lalu kita sudah membahas tentang bagaimana sebuah arus yang mengalir pada sebuah konduktor akan menghasilkan medan magnet. Nah, apakah Biot-Savart law itu? Bagaimana formula yang dihasilkan dari hukum ini? Baik, di sisi ini saya sudah memberikan sebuah saya mengambil gambar dari bukunya Halliday Resnick, bagaimana sebuah kawat konduktor yang dialiri arus. Yang kita tahu, ketika kawat konduktor dialiri arus, maka dia akan menghasilkan medan magnet. Nah, hukum Biot-Savart ini ingin mengukur berapakah besar medan magnet pada satu titik pengukuran, sehingga pada gambar ini ditunjukkan di sini titik P adalah titik pengukuran dan dihitung berapakah besarnya medan magnet yang dihasilkan pada titik P ini, seperti itu. Nah, di sini pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bahwa kalau pada penggambaran atau penunjukan medan magnet dalam dua dimensi, tanda X ini artinya adalah medan magnet itu masuk ke dalam layar, ya. Jadi kalau rekan-rekan menonton video ini, berarti tanda X ini adalah medan magnet yang mengitari kawat konduktor ini masuk ke dalam, arahnya adalah masuk ke dalam layar. Sedangkan bentuknya titik, kalau bentuknya titik berarti ini adalah keluar layar. Itu kan yang seperti yang telah kita pelajari yang lalu. Nah, kita lihat di sini, ditunjukkan bahwasannya medan magnet itu masuk ke dalam layar. Nah, ini artinya arah arus dari arus listrik itu adalah mengalir dari bawah ke atas, ya, seperti yang ditunjukkan sini. Arah arusnya mengalir dari bawah ke atas, sehingga kita tahu dengan hukum dengan aturan tangan kanan, maka medan listrik itu akan berputar seperti ini. Nah, ini karenanya dia masuk ke dalam ini, tandanya X gitu, ya. Nah, di sini dituliskan, saya mengutip dari bukunya Halliday Resnick, ketika kita berbicara tentang Biot-Savart adalah yang pertama mengukur magnitude, gitu ya, mengukur magnitude atau besarnya medan magnet pada titik P, di mana besarnya medan magnet di sini dituliskan dB atau bagian kecil dari medan magnet yang dihasilkan oleh arus I yang mengalir pada konduktor DS. Ini adalah DS adalah potongan dari konduktor potongan dari konduktor dengan jarak R. Jadi titik antara titik P dan kawat konduktor ini ada jaraknya R. Maka Biot-Savart itu menurunkan formula seperti ini, di mana besarnya medan magnet pada satu titik dengan potongan kawat ini, potongan kawat konduktor, maka dituliskan untuk mendapatkan besarnya medan magnet adalah mu 0 atau ini permeability dibagi 4V, kemudian dikalikan dengan IDS. IDS ini adalah arus yang mengalir
pada potongan medan magnet, potongan konduktor, kemudian dikalikan dengan sin theta. Sin theta ini adalah, rekan-rekan harus perhatikan, arah arus. Karena arah arus ini ada vektornya, dan titik P ini dengan jarak R ini juga ada vektor, maka kedua vektor ini ada sudutnya. Sudutnya adalah sudut theta. Kemudian dibagi dengan R kuadrat. Dibagi dengan R kuadrat, yaitu jarak dari antara kawat konduktor dengan titik P, titik pengukuran. Dituliskan juga di sini bahwa seperti yang tadi saya sampaikan, sudut theta adalah merupakan sudut antara arah DS, yaitu antara arah IDS. IDS ini arah arus yang mengalir pada potongan dari kawat konduktor, dengan arah vektor R. R ini karena titik ini memiliki vektor, sehingga R ini memiliki vektor ya. Nah, titiknya di sini, maka dari sini ke sini memiliki vektor R. Seperti itu. Dituliskan di sini vektor R merupakan arah dari titik DS menuju P. Jadi dari titik DS ini menuju ke P. Nah, ini sehingga ada arahnya dan ada vektornya. Sedangkan mu 0 ini adalah permeability atau nilai konstanta permeability yang besarnya bisa dituliskan adalah 1,26 dikali 10 pangkat minus 6 Tesla meter per ampere ya. Tesla meter per ampere. T ini adalah Tesla. Nah, jadi ketika berhubungan atau kita bersinggungan dengan hukum ini, kita akan memiliki dua hal. Yang pertama, hal mengukur magnitude, dan juga kita akan bersinggungan dengan menentukan arah vektor. Kemudian di sini saya tuliskan bagaimana menghitung besarnya medan magnet B pada satu titik P di dekat konduktor dengan jarak R yang dihasilkan oleh arus I yang mengalir pada sebuah konduktor. Ini kondisinya ini ya. Jadi yang harus kita lakukan adalah, pertama kita harus membuat bagian kecil dari konduktor yang tadi saya singgung tadi, DS ini, untuk kemudian mendapatkan vektor IDS. Ini vektor IDS ini arah arus yang mengalir pada kawat konduktor, potongan kawat konduktor ini, di mana kita akan mengetahui panjangnya DS, sehingga kita tahu panjangnya DS ini, dan mengetahui juga arah arus dari DS. Kemudian kita dapat menghitung besarnya dB atau potongan dari medan magnet pada titik P yang dihasilkan oleh aliran arus tadi, sehingga kita dapat mengintegralkannya untuk mendapatkan nilai total medan magnet pada titik P. Sehingga jika kita dapat menghitung dB, maka kita bisa mengintegralkan keseluruhan dari arah arus ini, dan setiap arus yang mengalir pada DS, pada S ini, pada kawat konduktor ini, dengan caranya mengintegralkan. Jadi kita bisa mengintegralkan. Jadi kalau kita sudah dapatkan dari titik ini, maka kita bisa terus menghitungnya dan kemudian mengintegralkannya. Yang berikutnya, seperti yang tadi saya singgung, bahwa ketika bersinggungan Weierstrass, kita akan juga menghitung arah vektor dari dB, atau arah vektor dari medan magnet. Seperti yang tadi saya singgung juga, bahwa di sini arah vektornya adalah X, berarti ini ke dalam ya, seperti yang tadi saya singgung. Ke dalam merupakan perkalian cross atau cross product antara DS dan vektor R. Jadi gambar arah dari medan magnet ini adalah merupakan perkalian cross atau cross product ya, sebutannya cross product, nanti disinggung di sisi sini, antara vektor
IDS, ini vektor ini dengan vektor R. Jadi perkalian vektor itu maka dilakukan dengan cross product. Sehingga formula yang tadi kita telah singgung di sini untuk menentukan magnitude atau besarnya medan magnet pada titik P, maka ketika melibatkan vektor maka kita akan memasukkan vektor di sini, di mana vektor ds dan r di sini, sehingga kita mengetahui arah dari medan magnet ini. Jadi kalau rumus yang ini atau formula yang ini hanya mengetahui besarnya medan magnet. Tapi untuk yang melibatkan vektor maka kita harus menggunakan rumus yang ini, sehingga kita tahu kemana arah vektor itu tadi. Dan inilah yang dikenal dengan hukum Biot-Savart. Kemudian dengan hukum ini kita dapat menghitung medan magnet total yang dihasilkan, yang diukur pada satu titik P pada distribusi arus yang bervariasi. Dan bagian yang paling menyenangkan dari hukum ini jadi walaupun rekan-rekan melihat hukum ini rumus ini mungkin agak bingung, tapi yang paling menyenangkan dari rumus ini adalah bahwa nilai medan magnet ini akan 0 jika sudutnya itu adalah 0 dan 100 atau 180 derajat. Jadi kalau sudut antara IDS dan R ini adalah 0 atau 180 derajat, maka ini akan medan magnetnya akan 0. Kenapa? Karena kita tahu sin dari 0 dan sin dari 180 derajat adalah 0. Ini karena kita akan melibatkan ini. Oke. Nah, di sini saya sisipkan penjelasan tentang cross product. Saya tuliskan sebagai penyegaran kembali tentang pelajaran cross product pada pelajaran mata kuliah matematika. Jika pada dua vektor, maka kita dapat melihatnya jika cross product pada dua vektor, maka kita dapat melihatnya seperti pada gambar ini. Kita akan mengalihkan antara vektor A yang ini dan vektor B dengan sudut theta, maka dia akan memiliki magnitude dan juga dia akan memiliki arah. Dan kita lihat ini arahnya, ini arah yang garis biru ini. Garis biru ini adalah arah perkalian dua vektor tadi. Jadi ketika kita cross product itu ada magnitude, ada besarnya hasil cross product, dan ada juga arah. Nah, ini arahnya. Nah, kemudian pada cross product nilai ini akan 0 jika vektor A dan B dengan panjang yang sama pada sudut 0 atau 180 derajat. Nah, ini akan ini akan 0 jika vektor A dan B ini pada sudut 0 atau 180 derajat. Misalnya vektor A dan vektor B-nya di sini juga. Nah, ini maka hasil cross product-nya ini 0. Atau juga vektor A dan vektor B. Nah, ini 180 derajat, maka ini juga hasil cross product-nya adalah 0. Seperti itu. Dan akan menghasilkan nilai optimal seperti gambar yang ini, di mana antara vektor A dan vektor B dia memiliki sudut 90 derajat atau tegak lurus, perpendikular ya, atau tegak lurus, maka dia akan mendapatkan nilai magnitude dan arah vektor yang optimal. Nah, ini sisipan dari tentang terkait cross product. Maka kalau kita ingin menghitung perkalian dua vektor ini adalah A dikali B, ini magnitude A dikali magnitude B dari kedua vektor itu, kemudian dikalikan dengan sin theta, dan N ini adalah unit vektornya yang dihasilkan dari perkalian ini. Kalau kita lihat gambar ini, kita lihat ini vektor A,
ini vektor B dan ini theta, maka nanti sin theta ini tetanya dari sudut ini. Kemudian ini adalah arah vektor N, ya arah vektor, dan yang biru ini adalah besarnya atau magnitude dari perkalian A dan B secara cross product. Oke. Ini terkait tentang penyegaran tentang apa itu cross product, sehingga kita lihat di sini ini adalah bentuk dari cross product. Bentuk dari cross product ini adalah di mana arus kemudian dikalikan dengan jaraknya dan dikalikan dengan sin theta, seperti itu ya. Oke. Nah, sebenarnya rekan-rekan juga bisa mengakses ini. Jadi saya mengambil penjelasan ini dari Math is Fun. Kita coba lihat. Nah, ini terkait tentang cross product. Di sini ada, nah ini ada simulasinya ya. Bagaimana arah vektor perkalian dan magnitudenya dia akan maksimal ketika sudutnya adalah 90 derajat, dan dia akan minimum ketika 180 derajat dan 0 derajat, seperti itu. Oke, kita balik lagi ke sini. Nah, sehingga secara ringkas kita bisa katakan bahwa hukum Biot-Savart digunakan untuk membuktikan besarnya medan magnet yang perpendikular dengan jarak R pada konduktor yang dialirkan arus I padanya. Jadi yang akan menghasilkan medan magnet dan optimal itu adalah yang dia sudutnya perpendikular antara arus, arah aliran arus dan titik ukur, gitu ya. Kalau titik ukurnya 90 derajat, tetanya 90 derajat, maka dia akan menghasilkan nilai yang optimal, sehingga kita bisa tulis karena sin dari 90 derajat itu adalah sama dengan 1, maka kita bisa tulis rumusnya seperti ini. Untuk long straight wire, jadi untuk kawat konduktor yang panjang ya, kawat konduktor yang panjang. Di sini dituliskan juga sehingga besarnya medan magnet B hanya dipengaruhi oleh besarnya arus dan jarak ukur R. Jadi besarnya B ini, medan magnet ini akan dipengaruhi oleh besarnya arus yang dialirkan pada kawat konduktor dan jarak R. Jarak R itu adalah antara titik kawat dan titik ukur. Jadi ini jarak R. Besarnya dari medan magnet itu akan dipengaruhi oleh itu. Nah, ini bisa kita lihat pada gambar di samping ini, penjelasannya. Ini adalah kawat konduktor, penampang kawat konduktor, di mana arus itu dituliskan into the page atau masuk ke dalam layar. Kalau rekan-rekan melihat pada bentuk video ini, jadi masuk ke dalam layar, sehingga arah dari putaran dari medan magnetnya ini searah dengan jarum jam. Nah, rekan-rekan bisa perhatikan bahwa besarnya dari magnitude dari B ini tergantung titik ukur dari P ini ya. Kalau P-nya di sini, maka dia mendapatkan medan magnet yang terluar. Dan jika titik P-nya di sini, maka dia mendapatkan medan magnet yang terdalam, lingkaran dalam. Dan sudah pasti semakin jauh R-nya, kalau kita lihat dari rumus yang ini, semakin besar R-nya, maka ini nilai ini akan semakin kecil, nilai B. Artinya jika ini semakin jauh dari kawat ini, maka nilai B-nya akan semakin kecil, semakin turun. Nah, kemudian arah vektor dari medan magnet akan tergantung pada arah arus yang mengalir pada konduktor yang dilewatinya sesuai dengan aturan tangan kanan. Ini seperti yang ini.
Jadi kalau misalnya ini X tandanya, ini berarti arah arus itu masuk ke dalam layar atau masuk ke dalam halaman, maka putarannya searah jarum jam, gitu ya. Jadi kita menggunakan aturan tangan kanan. Jadi kita jika jempol ini adalah arah arus, maka arahnya itu akan seperti ini arah. Jadi searah dengan jarum jam. Tetapi kalau misalnya arusnya itu masuk atau keluar dari layar, titik ya gambarnya, misalnya digambarkan misalnya ini adalah kawat konduktor dan titik, berarti ini arusnya itu keluar dari layar, maka medan magnet itu dia bentuknya berlawanan arah jarum jam, gitu ya. Oke. Nah, kemudian sedikit lagi terkait bagaimana jika kalau yang ini adalah long straight wire, bagaimana jika pada potongan kawat konduktor saja, seperti yang ditunjukkan di sini. Nah, jika kita menghitung pada potongan kawat konduktor, maka kita menggunakan rumus yang ini. Jadi kalau tadi ini nu 0 dikalikan arus I dibagi 2 PR, kalau pada potongan kawat atau semi infinite straight wire, jadi potongan kawat tertentu, maka kita menggunakan 4 VR ya, berbedanya di sini. Seperti itu. Dan bagaimana kalau misalnya bentukannya bukan garis lurus kawatnya, misalnya kawatnya berupa arc atau dia berupa busur ya, misalnya seperti ini. Nah, misalnya ini titik P-nya di sini. Nah, bagaimana menghitungnya? Maka kita menghitungnya adalah dengan perhitungan ini, di mana di sini ada theta di sini yang menunjukkan ini adalah sudut di mana dia ada di tengah circular arc, gitu ya, seperti itu. Nah, jika misalnya bentukannya lingkaran, maka rumus ini berubah menjadi ini, di mana theta ini adalah 2pi ya, 2pi, sehingga 2pi ini ketemu pi, maka terakhirnya 2, sehingga ini kalau kita ingin menghitung besarnya medan magnet di mana titik P itu berada pada tengah-tengah lingkaran. Ini kaitannya sebenarnya nanti ketika kita akan menghitung seperti yang disertakan di modul, misalnya kita punya kumparan seperti ini, dan juga saya sertakan video eksperimen pada fast learning, bagaimana dua kumparan kemudian diukur dengan teslameter, misalnya titik P-nya di sini, kemudian titik P-nya di sini, kemudian titik P-nya di sini, berapakah medan magnet yang dihasilkan. Nah, mungkin itu sebagai gambaran dari atau guidance ketika rekan-rekan mempelajari modul tentang hukum Biot-Savart ini. Rekan-rekan bisa memperkaya dari berbagai sumber yang sudah saya sertakan di fast learning. Insya Allah nanti kita juga bisa diskusi di grup WhatsApp kita, di grup fisika listrik, jika ada hal yang ingin ditanyakan. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan pada video guidelines perkuliahan ke-9 ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.